Well, hello, hello. Hai, Aries. Hai, Aries sayang. Gimana kok Oktober sih? November kalian. Sekarang kita udah, ini lumayan cepet sih ya. Lebih cepet daripada biasanya. Karena aku langsung um, Desember nih, ngebacain Desember kalian ya. Karena memang lagi aku kejar supaya kita langsung bisa bahas 2025 secepat mungkin karena udah banyak dari kalian yang minta 2025-nya mana Kak. Sabar ya sayang, kita ngebahas ini dulu nih. Desember dulu baru abis itu kita kejar 2025 ya, oke? Okay? Aduh, ini kenapa sih? Kok miring terus? Sorry. Gitu ya, gengsnya. Sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih personal lagi, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku @extratarot. Terus juga dukung biar aku bisa upload video tiap hari dengan tonton iklan ya. Jangan di skip ya, karena itu pengaruh banget buat aku. Komen, like, subscribe juga aku harapkan ya. Biar aku terus makin semangat kontennya tiap hari. Ya kan? Biar bisa jadi makanan kalian tiap hari di sini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita lihat generalnya dulu buat Aries. Yang pertama kita punya ada Yin. Jadi kayaknya di awal bulan ini nggak begitu, apa ya bahasanya ya, pasif sebenarnya ya, termasuk pasif sih awal bulan nih. Kamu cenderung nungguin yang lain, yang untuk apa sih, nungguin yang lain untuk mulai duluan gitu. Lebih feminin juga sih kalian, mau kalian cewek atau cowok ya, ngerasa lebih cantik dan lebih anggun, yang lebih demure gitu loh Ariesnya. Nggak yang gerasak-gerusuk gitu, cenderung kayak duduk manis terus membiarkan orang-orang tuh untuk buktikan kualitas kalian gitu. Kalau kalian bisa ngomong ya. Terus di sini kita punya blessings. Iya. Kita lengkapin dulu aja ya tarotan ya, tarot-tarotnya ya. Sekarang aku lagi lihat jam dan dia ada di 17.17. Jadi itu mungkin angka yang penting buat kalian, English numbers 17.17 atau 88 ya. Di sini kita ada Three of Coins. Terus kita punya Two of Cups. Ih, cakep banget. Dan kita ada Three of Cups, lucu ya, 3, 2, 3. Ini juga 5 tambah 2, 7. 2. Ih, cakep banget. Oke, jadi sayang, kalau aku lihat sih ya, dari awal bulan dengan kartu Yin sama Three of Coins, aku rasa kamu tuh kayak akan nangkep sih? Iya sih, akan menarik tepatnya ya, akan menarik orang-orang yang memang bisa membantu kamu mewujudkan impian kamu gitu. Jadi kamu nggak akan sendirian. Aku lihat dari awal bulan sampai akhir bulan tuh akan banyak orang-orang yang kamu temui. Beran banyak ya, bukan cuma beberapa. Akan ada banyak orang yang kamu temui dan semuanya itu berguna untuk mewujudkan impian kamu. Di sini aku nggak ngeliat kamu kayak bener-bener kayak begging, menawarkan ide, menawarkan apa sih proposal. Yang kulihat malah mereka yang datengin kamu dan menawarkan ide mereka supaya bisa bareng-bareng dikerjain gitu. Dan aku lihat di pertengahan bulan juga dengan kartu Magical Map Shifter sama Two of Cups akan ada kesepakatan baru sih. Kesepakatan ya. Mungkin kesepakatannya belum bener-bener kayak official gitu, belum resmi, tapi udah ada kesepakatan sepemahaman gitu loh antara kamu dan orang-orang ini atau satu orang ini ya. Akan ada pertemuan penting yang sifatnya tuh sangat-sangat damai, sangat-sangat nyambung, sevisi semisi. Jadi kamu ngerasa kayak oh ini kayak salah satu titik, bukan turning point sih ya, bukan titik balik, tapi kayak salah satu journey yang akan kamu lakukan dan ini bisa ngubah ini bikin kamu optimis, ini akan ngubah hidup kamu ke arah yang lebih baik. Dan di akhir bulan kita punya blessing sama Three of Cups, akan ada perayaan-perayaan, akan ada keberkahan yang memang kamu dapatkan dari semesta, blessings, abundance, begitu banyak ya, kamu tuh dihujani dengan berkat, hujan berkat di sini.
Kamu benar-benar bisa menghargai setiap hal kecil, setiap titik yang kamu punya, step langkah-langkah yang kamu lakukan di sini. Akan ada perayaan-perayaan kecil sesederhana kayak misalnya kamu jadi beli boba kah, padahal mungkin tadinya kamu nggak suka itu, atau mungkin kamu jadi merayakannya dengan traktir teman-teman mie goreng gerobak yang kayak gitu loh. Dan walaupun kayaknya sederhana banget, tapi itu yang bikin kamu bahagia karena kamu dikelilingi sama orang-orang yang benar-benar mencintai kamu gitu loh. Jadi ini hujan berkat ya sebenarnya nih, hujan berkat yang memang akan kamu punya sebagai penutup 2024. Oke, sebentar. Aku mau ngambil 5 buat kamu. Baru 4. Banyaknya. Nggak apa-apa. Kita ambil semua aja ya. Yang pertama ada shield, you need to defend yourself. Ini pengingat buat kamu ya Aries ya. Tetap kamu mesti ngejaga diri kamu, mesti ngelindungin diri kamu sendiri. Karena dengan kartu vulture mungkin akan ada, kamu ngerasa ada orang yang tidak mendukung kamu dan ini bikin kamu anxious atau nggak percaya diri atau depresi gitu ya. Di sini kamu nggak usah takut ya, yang penting kamu jangan sampai mengkhianati diri kamu sendiri sih. Silakan aja lindungi diri kamu sendiri, bela diri kamu sendiri ya. Terus di sini ada flowers, happiness, kebahagiaan ya, penuh dengan bunga ya. Jadi mungkin aku sih ngeliatnya sepanjang Desember ini mungkin kamu tahu-tahu dapat hadiah bunga dari pasangan kamu, buket bunga, atau tahu-tahu kayak ada yang ngajakin kamu untuk belanja bunga di sini. Itu mungkin banget belanja bunga. Terus atau kamu tiba-tiba punya minat sama bunga, jadi kayak mau beli gitu tuh mungkin banget. Mungkin banget. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kita bahkan dapat 7. Bukan 6, bukan 5 ya. Lebih banyak daripada yang kukira. Terus di sini kita punya Elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Di Desember ini akan ada perjalanan, entah secara mental atau fisiknya ya. Pokoknya apapun itu akan bikin kamu jadi lebih dewasa. 8 kartu ternyata. 8, oke. Yang selanjutnya adalah wind chimes, peace and harmony. Yang tadi aku bilang ya, terutama di pertengahan bulan. Ini dipenuhi dengan kayak irama-irama, kamu juga lebih suka irama-irama atau lagu-lagu yang damai ya, aku ngelihatnya damai dan tenang gitu loh, harmonious banget, harmoni banget, nggak akan ada kayak peperangan atau kayak perselisihan yang kulihat ya. Lalu ada our harp, ada great happiness, kamu dapat 2 kali kebahagiaan, jadi hujan kebahagiaan ya, hujan berkat, hujan kebahagiaan. Lihat deh, ini alat musiknya main banget dari tadi, jadi mungkin kamu akan pergi ke konser atau pergi ke tempat-tempat yang bikin kamu ngerasa nyaman karena melodi musiknya itu tuh kencang banget ya. Kamu ngerasa sangat-sangat lebih menyentuh sisi kamu yang minatnya sama musik gitu, sisi kamu yang musician di sini, yang artis ya, sisi artisnya kamu, sisi estetiknya kamu gitu. Lalu di sini ada star, guaranteed success, gila si Aries. Ini kesuksesan kamu dijamin. Ini kartunya bagus-bagus banget loh. Hujan bahagia, hujan kebahagiaan buat kamu ini. Dan ada tulip, great passion. Ya, di Desember ini kamu masih akan terus diliputi dengan perasaan semangat gitu. Optimis banget. Ini benar-benar dihujani dengan berkat, dihujani dengan kebahagiaan. Beneran aku nggak bohong, nggak lebay loh ini. Dan tadi kan yang tadi aku pikir 5 kartu, aku pikir 5, 6, 7, ternyata ada 8 kartu kan. Aku bisa ngambil kesimpulan bahwa ya mungkin akan ada kejutan-kejutan yang kayak gitu. Seru banget. Jadi ketika kamu nggak ekspektasi, malah dapet. Seru ya? Suka banget bacaannya. Hujan kebahagiaan. Nggak lebay itu judulnya, beneran. Sekarang kita mau ke percintaan kamu Aries ya. Percintaan kamu Aries, kita punya To the Sea, ini kayaknya banyak yang berhubungan sama orang yang LDR ya, atau menunggu seseorang yang
Bahkan kamu mungkin belum ketemu, cuman perasaan hati kamu tuh ngerasa kayak, oh ini pasanganku, jodohku akan segera hadir nih. Bawaannya tuh begitu, kamu ngerasa jodoh kamu makin dekat, ya. Kamu ngerasa yang kamu tunggu-tunggu tuh segera datang. Dan yang kulihat adalah di Desember ini akan kelihatan batang hidungnya, literally kamu akan ketemu sama dia, dan itu ditakdirkan dengan cara yang berbeda daripada biasanya ya. Atau memang ada kehidupan atau aspek dalam hidup kamu tuh yang kelihatan banget makin deket. Ngerti gak sih? Kadang tuh kita bisa tahu loh akan ada sesuatu yang datang, tapi kamu nggak tahu apa gitu. Dan memang percintaan kamu nih masih diberkati dengan keberuntungan ya. Keberuntungan yang kayaknya tuh kebetulan, tapi nggak ada yang kebetulan. Ini adalah bagian dari takdir kamu. Dan berita bahagia ini datangnya dari jauh. Makanya aku bilang nih banyak yang mungkin LDR atau memang nunggu pasangan, dan itu datangnya dari luar kota, luar pulau, atau bahkan luar negara ya. Di sini ada Four of Wands, yes. Di sini ada Freedom, Creativity. Kalau ngomongin tentang percintaan, ini ngomongin tentang ini ya, Four of Wands tuh ngomongin tentang pernikahan atau kestabilan. Buat kamu yang udah berpasangan atau udah menikah gitu ya, kayaknya akan dapat kabar gembira yang bikin hubungan kamu atau rumah tangga kamu makin stabil. Apalagi buat kalian yang mungkin lagi long distance ya, atau memang kayak aku ngerasa suami kamu atau istri kamu tuh kayak lagi sibuk kerja gitu. Mereka nggak kemana-mana kok, mereka beneran bangun sedang berusaha untuk membangun keluarga yang lebih stabil secara ekonomi. Mungkin rumah juga lagi pengen bangun rumah ya, aku rasanya tuh. Ada yang siap-siap aja, nanti ada yang datang bawa berita kalau kalian akhirnya bisa beli rumah, atau setidaknya makin meyakinkan diri kalian bahwa siap untuk nikah gitu loh istilahnya. Nah, terus di sini kita ada The Hangman, Enlighten, Surrender. Iya, ini menarik sih. Jadi salah satu bentuk takdirnya adalah mungkin kamu yang merasa tercerahkan. Kenapa kejadian-kejadian percintaan kamu atau karir kamu selama ini kok begitu? Ternyata karena untuk dipersiapkan sama takdirmu ini, gitu. Wah, ini akan bikin kamu jadi makin connect sama semesta, sama Tuhan. Dan di akhir bulan kita punya Serendipity, dan kita ada The Magician, ya. Akan ada bahasanya? Akan ada momen-momen dimana kamu ngerasa didorong banget untuk ngerjain sesuatu gitu loh. Entah tahu-tahu kamu ngide pengen ke laut, atau tiba-tiba ngide pengen ke pasar. Itu kayak semesta sedang mendorong hati kamu untuk bisa ketemu sama sejodoh kamu, atau bertemu dengan kayak rezekinya kamu gitu loh. Apalagi udah punya pasangan, kalau misalnya kalian sedang kayak berikhtiar ya untuk mewujudkan kalian punya janji, atau kayak tujuan ya, pokoknya tujuan lah, berikhtiar sedang untuk mewujudkan tujuan bareng-bareng sama pasangan kamu. Ini di akhir bulan bakalan ada kayak the drive, apa ya bahasanya, you get the drive gitu, kayak you are driven, kayak kamu dapat dorongan untuk ngelakuin itu gitu. Itu karena doa kamu juga sih, untuk dikasih petunjuk. Nah, petunjuknya itu cirinya adalah datang dari dalam diri ya, tiba-tiba mau ini, tiba-tiba mau itu gitu. Dengerin sama intuisi kamu aja deh, dengerin intuisi kamu di sini. Apalagi udah punya pasangan resmi ya, rezeki kamu tuh banyak datang dari pasangan loh. Jadi penting untuk dengerin pasangan dan bahagiain dia ya. Lalu ada steps moving forward ya, yang tadi aku bilang banyak yang mungkin ngebahas tentang pernikahan, keseriusan. Akan ada kayak tahapan-tahapan kemajuan yang menandakan hubungan kamu tuh makin maju ya, makin serius. Atau ya kalau udah nikah, udah berpasangan tuh kayak kelihatan banget langkah-langkahnya tuh makin bisa dihitung, makin tangible. Ada firework, lalu ada red string of fate. Lihat, kamu dapat 2 kali kartu fate, jadi emang takdir kamu tuh sedang berperan banget di bulan Desember ini ya. Ini akan jadi akhir tahun yang menyenangkan banget. Asli, apa Aries ya? Akhir tahun yang menyenangkan, akhir tahun yang super bahagia. I would put that as a title. Jadi aku akan bikin itu sebagai title-nya, sebagai judulnya ya. Gila ini, akhir tahun yang super bahagia buat kamu. Tadi general oke, ini percintaan juga oke. Fireworks, mungkin banyak yang jadinya tuh nonton fireworks tuh kembang api di akhir tahun ini, di Desember, yang bikin hubungan kamu sama pasangan kamu tuh makin dalam, makin berbunga-bunga, makin letup-letup, karena banyak momen baru yang kalian ciptakan di bulan Desember ini. Ya ampun Aries, aku turut berbahagia ya sayang ya. Seneng banget kalau aku bacain tuh hasilnya bagus gitu loh. Karena aku bisa ngerasain emosi kalian, bahkan sebelum kalian nonton video ini. Udah bisa ngerasain ini bakalan bikin kalian semangat gitu loh. Dan aku senang ketika energi dan vibrasi kita tuh sama-sama tinggi di sini.
Terus di sini kita punya Angel of Strength. Lalu kita ada The Thinking Woman. Dan kita punya The Temple Path. Di sini kita ada Page of Swords. Lalu ada apa ini? Knight of Swords. Dan kita ada King of Coins. Kalau untuk karir keuangan ya, akan ada informasi baru atau ajakan kontrak baru sih di awal bulan Desember yang mungkin makin bikin kamu egonya terpenuhi dan makin bikin kamu ngerasa kamu mampu, makin bikin kamu lebih berani dengan keputusan yang kamu ambil ya. Ini berlangsung sampai pertengahan bulan, kamu jadi punya apa sih namanya, jadi ini lumayan stressful sih, kamu kayak dituntut untuk bisa bergerak dengan tepat, dengan cepat, dan memberikan solusi terbaik gitu. Jadi kalau karir kayak gitu tuh ya seru sih. Cuma nanti di akhir bulan kayaknya mungkin karena akhir tahun ya liburan, jadi kayak kerjaan juga menurun, tapi uang kamu nggak ada masalah. Kerjaan menurun bukan berarti kamu nggak ada ini ya, nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan gitu. Ada sih, malah stabil-stabil aja di sini ya. Jadi kayak karena kamu udah buru-buruin di awal bulan, jadi akhir bulan tinggal terima ini aja, terima hasil aja, terus ya udah nyantai gitu. Kamu juga akan berperan sebagai ini sih, banyak berperan sebagai yang penanggung jawab ya di akhir bulan ya. Tapi penanggung jawabnya juga bikin kamu stres sih, karena stresnya udah kamu siapin di awal, terutama pertengahan Desember. Nah di sini ada birth, ini nyambung ya, akan ada kelahiran kayak project baru lagi atau informasi mengenai project baru di awal bulan. Paling ini sih antisipasi, jangan banyak raguin diri sendiri ya, kamu tuh bisa kok Aries. Apalagi yang kamu ragukan sih? Oh god. Nah sekarang aku mau bahas kebaikan yang kalian punya di bulan Desember ya, keberuntungan yang kamu punya di bulan Desember Aries. Yang pertama kita punya Slow It Down. Ini keren sih, walaupun tadi banyak diburu-buruin ya, cuman kamu tuh punya hokinya juga untuk bikin semuanya tuh lebih lambat. Jadi kalau misalnya kamu kayak, guys slow down guys, nyantai aja dulu. Yang lain tuh kayak bisa ngikutin kecepatannya kamu atau pace-nya kamu gitu loh. Nah, nggak semuanya bisa begitu kan, pengen dilambat-lambatin tapi karena tuntutan harus cepat. Kerjaan tadi memang kamu dituntut untuk cepat, cuma nggak bikin kamu kelabakan ya. Lalu ada opposite situation. Di bulan Desember ini mungkin kamu akan mengalami kayak posisi-posisi atau pengalaman yang bertolak belakang dari kamu yang biasanya. Nah, dengan berseberangan ini bukan berarti buruk ya, justru kamu dapat pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam mengenai sesuatu. Jadi malah bikin kamu jadi lebih matang dan lebih apa bahasanya ya, berpengetahuan aja gitu loh. Jadi makin expert. Lalu di sini kita dapat 2, faith dan frustration. Lucu ya, kita ngomong tentang kebaikan tapi kamu dapat 2 combo ini yang tidak bisa dipisahkan, frustrasi dan keyakinan atau iman. Nah, jadi ini semacam kayak blessings in disguise ya. Kayak kebaikan, keberuntungan yang datang dalam bentuk yang tidak biasa gitu. Jadi kamu akan lebih punya apa ya, iman kamu akan makin tinggi dan makin tebal sih di bulan Desember. Nah itu terjadi ketika dipicu dengan adanya rasa frustrasi ini. Ini malah bikin kamu jadi makin kayak menyentuh keimanan kamu ya, spiritual kamu nih gitu. Bagus sih, ini bagus sih. Frustrasinya ada justru bikin kamu jadi belajar dan jadi ingat ya. Bagus tuh. Makanya tadi aku bilang blessings in disguise. Nah sekarang silakan pilih pertanyaan yang jawabannya yes or no atau iya atau tidak. Nanti akan aku sebar 3 kartu dan dipilih ya. Yang mana yang memanggil kamu. Ini 1. By the way, sambil aku ngocok, kalian tuh lebih suka, tapi udah sering kutanya sih, tapi aku mau update ya. Kalian tuh lebih suka video zodiak gini, atau general reading, atau kayak pick a card, atau 3-tiganya juga suka.
Aku belakangan lagi suka bikin video-video general reading ya, yang bisa kalian tonton sebagai energy check up, energy check in. Siapa tahu memang itu yang perlu kalian dengarkan. Jadi silakan coba cek-cek. Nyalain loncengnya juga biar ketinggalan ya. Nah di situ tuh banyak yang resonate juga, banyak yang dipakai banyak yang ditonton sambil sarapan pagi gitu loh. Jadi kayak itu menarik jadi segmen sarapan ya. Anyway, kita balik lagi ke sini ya. Jadi ada pilihan 1, 2, 3. Udah siapkan pertanyaannya? Udah? Kita buka ya. Buat kalian pilih nomor 1, jawabannya adalah yes, best to move forward. Jadi jawabannya iya, silakan diproses aja, maju, jangan nunggu. Lalu buat kalian yang pilih nomor 2, jawabannya adalah yes lagi. Silakan iya, silakan pakai hal-hal atau dekatkan diri kamu dengan orang-orang yang bisa mendukung tujuan kamu, dan silakan buang yang udah gak perlu lagi dalam hidup kamu. Dan buat kamu yang pilih nomor 3, jawabannya adalah iya, tapi sebelum itu silakan biarkan situasinya ini tuh kebuka sendiri sebelum kamu action ya. Jadi tunggu sebentar, baru nanti kamu sesuaikan lagi ya. Yang penting kamu jangan keburu-buru dulu sih, gitu. Itu untuk yes or no-nya. Sekarang kita ke advice ya, atau ke nasihat buat kalian. Aries, yang pertama kita ada don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu kamu jadi menghalangi kamu. Terus di sini kita ada patience. Sabar ya. Ini nih afirmasinya. Saya percaya bahwa semuanya itu sudah diatur sedemikian rupa di waktu yang memang sudah disiapkan. Di waktu yang sudah paling terbaik lah. Lalu di sini ada self-worth. Kenapa kamu harus berpuas diri dengan remah-remah ketika kamu ini bisa dapetin satu kue utuh gitu loh. Kenapa malah milih remah-remah ketika kamu bisa dapet selengkap ini, sepenuh ini. Terus kalau untuk karir keuangannya, kita dapat mentor. Seseorang di luar sana ada yang pengen berbagi cerita, berbagi kisah sama kamu, bahkan pengen ngajarin kamu ya, yang akan bisa bikin kamu makin termotivasi untuk perform dengan baik gitu. Atau mungkin sebaliknya ada orang yang pengen diajarin sama kamu sih. Ya. Untuk percintaan very soon, silakan kamu yakinkan diri sendiri sebenarnya apa sih yang kamu kejar, apa yang kamu mau dari percintaan kamu. Dari situ semesta akan bisa mendukung kamu mewujudkannya. Gitu. Karena per sekarang sih sebenarnya kamu kayak juga ragu-ragu ya apa yang kamu mau gitu loh. Jadi makin jelas manifestasi kamu, makin mudah semesta untuk mewujudkannya gitu. Terus kalau untuk pertanyaan reflektifnya, kita dapat ini, wisdom. Setiap pengalaman dan kesalahan itu akan membawa kamu ke kebijaksanaan. Silakan di-apply atau diaplikasikan kebijaksanaan itu ke situasi sekarang ya. Coba connect sama pelindung kamu, sama malaikat kamu atau sama Tuhan, langsung sama Tuhan dan kayak connect ya, kayak maksudku minta petunjuk gitu loh. Ini diapakan dengan pengalaman-pengalaman ini, apa yang bisa saya lakukan gitu. Dan yang terakhir pesan dari semesta, aku mau ngambil 5 ya. Oke, yang pertama adalah abundance, lagi-lagi abundance ya. Makanya tadi aku bilang kayak hujan berkah, hujan kebahagiaan gitu. Akhir tahun yang super bahagia. Bagus banget dihujanin kamu tuh. Silakan nikmati kebaikan dalam hidup ya. Karena kamu tuh dipenuhi dengan stok bahagia yang nggak habis-habis gitu loh di Desember ini. Lalu selanjutnya ada pengingat, reminder, collect beautiful moments ya. Nikmatin aja ya, banyak momen-momen indah di bulan Desember. Lalu, nah ini kan nyambung nih. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kamu. Nah kan gak ada yang kebetulan. Lepaskanlah masa lalu dan penyesalan di masa lalu ya. Dan bersiap-siaplah untuk mencapai hal-hal besar di saat ini. Lalu buat kalian pilih nomor. Apa sih salah ngomong gue. Lalu pesan yang keempat, di sini ada don't let idiots ruin your day. Ini pengingat, jangan biarkan orang-orang bodoh itu menghancurkan hidup kamu gitu. Jadi kayak abaikan lah yang gak penting itu ya, gak usah dipikirin banget. Sama set yourself free, bebaskan diri kamu. Nah ini nyambung banget sama ini nih, 2 kartu ini ya. Bebaskan diri kamu dengan tidak memegang
apa sih rasa bersalah atau rasa nggak enak yang selama ini ada di pundak kamu gitu loh. Udah lepasin, bebasin aja udah. Lepasin. Masa lalu kamu tuh nggak usah, maksudku jadiin pelajaran, ya kan? Makanya tadi masa lalu tuh ada untuk kebijaksanaan kamu, tapi jangan terus bikin apa ya, perasaan menyesal tuh nggak dilepas-lepas gitu loh. Ini nyambung ya pesan dari semesta. Ini Aries banyak yang masih menyesali kejadian di masa lalu nih, jangan-jangan nih. Dan kayak masih belum ikhlas atau masih belum, apa ya bahasanya, masih belum bisa move on. Nah, gitu. I think that's all from me, Aries ya. Aku suka banget bacaannya, gimana? Aku tahu kamu juga suka kan? Aku suka banget, excited banget. Aku tunggu kabar baiknya, silahkan komen di bawah ya. Please like, comment, subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum silahkan subscribe, dukung aku. Jangan di skip ya iklannya, ditonton aja, bentar banget, kayak cuman 10 detik, 15 detik sampai 1 menit. Biar aku terus semangat bikin videonya tiap hari, karena itu berpengaruh banget buat aku ya. Terus juga di sini ada super thanks, jadi kalau kalian suka videoku bisa dukung aku dengan kasih super thanks-nya ya. Sekarang YouTube udah bisa, yang YouTube Indo gitu. Terus kalau kalian mau personal reading atau konsultasi pribadi bisa juga langsung DM ke Instagram aku @tiksatarot. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next video. Bye bye, Aries, stay safe, love you.